Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Miji Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial pengisian DRH atau Daftar Riwayat Hidup pada penetapan NIP 3K tahun 2024. Dan ini sedikit info bahwa pengisian DRH pada NIP 3K itu terakhir di pengumuman kemarin tanggal 31 Januari. Baik, langsung saja kita pertama setelah diklik diisi DRH biasanya akan muncul seperti ini. Namun ini karena masih gangguan, namun saya akan membagikan untuk isiannya ya. Yang pertama yaitu biodata, nomor induk kependudukan ini biasanya sudah ada. Kemudian nama sesuai ijazah. Nah, ini ada dua di sini. Nama KTP, kemudian nama sesuai ijazah. Karena ada beberapa orang yang namanya itu beda antara ijazah dan KTP-nya. Seperti terjadi pada keluarga saya ini juga beda antara nama ijazah dengan nama KTP. Namun tidak apa-apa selama itu ada surat keterangan dari Dukcapil setempat. Kemudian di sini nama tanpa gelar ini sesuai ijazah ya. Kalau ini pasti sudah ada otomatis dari sistem karena waktu kita mendaftar juga mengisi. Kemudian gelar depan ijazah. Nah, ini gelar belakang ijazah. Jika Bapak Ibu memiliki gelar, misalnya gelar akademik seperti DRS yang di depan, nah itu diisikan gelar depan. Namun kalau gelar Bapak Ibu di belakang seperti SPD, SE, dan lain-lain itu isikan di sini. Namun jika tidak ada ini dikosongkan saja. Kemudian nama ini diketik berdasarkan ijazah ya, bukan berdasarkan KTP jika namanya beda. Kemudian tempat lahir ijazah ini maksudnya adalah tempat lahir Bapak Ibu berdasarkan ijazah. Jadi ijazahnya dilihat terlebih dahulu kemudian diisi di sini tempat lahirnya. Kemudian tempat lahir KTP. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Ini ijazah, ini KTP. Tapi kalau sama yaitu tidak jadi masalah. Tapi kalau siapa tahu beda, maka ini disesuaikan dengan perintahnya masing-masing. Kemudian tanggal lahir berdasarkan ijazah. Nah, di sini isikan saja berdasarkan yang tertera dalam ijazah Bapak Ibu. Kemudian tanggal lahir KTP ya, ini tanggal lahir berdasarkan KTP. Tapi jika sama ya sudah isi saja sesuai dengan yang tertera di ijazah atau KTP. Kemudian jenis kelamin, di sini ada status perkawinan, ada nomor telepon, ini sudah pasti bisa ya. Kemudian agama, email, nomor ponsel. Nah, nomor ponsel ini maksimum 15 digit. Nah, Bapak Ibu isikan saja langsung 08 berapa misalnya. Kemudian alamat domisili, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, ini isikan saja desanya. Kemudian jalan, cukup mengisikan jalan apa, misal jalan Mawar, sudah. Kemudian alamat lengkap ini isi saja RT dan RW-nya, karena keterangan lain itu sudah ada di atasnya ini. Kemudian kode pos juga ini wajib diisi. Kemudian tinggi badan, isi di sini tinggi badan Bapak Ibu. Kemudian berat badan, warna rambut ini sesuaikan dengan warna rambut kita masing-masing. Kemudian bentuk rambut ini apakah lurus atau ikal, ini ada pilihannya. Kemudian bentuk muka, nah ini sesuaikan saja, misal bulat atau oval. Kemudian warna kulit ini biasanya kita sawo matang ya. Kalau orang Indonesia. Kemudian ciri khas. Nah, sini isikan saja ciri khas Bapak Ibu sekalian. Misal kalau Bapak-bapak berkumis tipis, nah, seperti itu. Atau lain-lain, misal ibu-ibu bermata lentik, nah seperti itu. Cacat tubuh ini jika tidak ada tulis saja tidak ada. Kemudian hobi. Hobi ini ada pilihannya, ada banyak ya, tapi kalau tidak tertera di sini isikan saja yang lainnya. Kemudian keterangan hobi ini boleh disamakan dengan yang Bapak Ibu isikan di sini ya, hobi. Kemudian kalau sudah, maka isi nih, captcha ini isi di sini, diketik, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita langsung ke pendidikan. Nah, di sini
pendidikan itu yang dimasukkan adalah pendidikan dari sekolah dasar sampai pendidikan terakhir. Misalnya kita lulusan S1 atau S2 atau lulusan SMA itu, maka harus diisi semua. Yang pertama itu yang sekolah dasar dulu. Saya beri contoh di sini, kita isikan kalau kita itu lulusan SD, isi saja yang pertama ini pasti sekolah dasar ya, pilih yang sekolah dasar. Kemudian jurusannya ini kita ketik saja sekolah. Nah, di sini setelah kita ketik nanti akan muncul ada SDIT, ada sekolah dasar, pendidikan sekolah dasar. Nah, ini isi saja yang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Misalnya sekolah dasar umum atau sekolah dasar. Nah, ini SD. Kita lulusan SD misal. Klik saja sekolah dasar. Atau misalkan Bapak Ibu itu lulusan MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Kalau kita klik di sini itu tidak akan ada, tapi kita klik di sini yang sekolah dasar, kemudian di sini baru kita klik kita ketik madrasah. Kita klik madrasah ya. Nah, kita klik ini saja sudah muncul di sini. Nah, ini ada Madrasah Diniyah Awaliyah, kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah. Misal kita lulusan MI, itu klik saja yang Madrasah Ibtidaiyah. Nah, seperti itu. Kemudian nama sekolah. Nah, ini kita isikan nama sekolah kita. Misal MI apa seperti itu misal. Kemudian lokasi sekolah ini isi dengan nama kota atau negara. Bapak Ibu cukup mengetik dengan nama kota atau nama kabupaten. Misalnya kita isi Bangka Selatan misalnya. Ini kita klik Bangka Selatan. Kalau Bapak Ibu langsung mengisi, misal di sini nama desa yang kita Sidoarjo. Nah, ini tidak akan muncul di sini karena itu adalah nama desa. Kemudian setelah kita ketik, kemudian kita lanjut ke bawah, ini akan hilang. Nah, jadi yang diisikan di sini adalah kabupaten. Misalnya kita tadi Bangka Selatan. Nah, kita tunggu. Di sini akan muncul Bangka Selatan, baru kita klik. Nah, ya nomor ijazah pada kepala sekolah yang ada di SD kita dulu. Atau misal tidak tahu, itu juga tidak apa-apa. Kita isi saja dengan tanda min seperti ini. Kemudian nomor ijazah. Nomor ijazah itu biasanya terletak di atas ijazah bagian sebelah kanan ya. Nomor ijazah kita isi sesuai dengan ijazah kita masing-masing. Kemudian tanggal ijazah ini terletak di bawah sebelum tanda tangan kepala sekolah biasanya penetapan ijazahnya itu. Di sini kita isi secara otomatis ya. Kita cari tahunnya terlebih dahulu. Misal kita lulusan tahun 2005. Kemudian bulan apa? Biasanya bulan Mei ya, atau Juni. Kemudian tanggalnya seperti ini. Kalau sudah, ini nomornya kita klik dulu, misalnya ini garis miring bla 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 gitu. Kemudian nama pejabat. Nah, ini adalah nama kepala sekolah atau nama orang yang menandatangani ijazah kita. Misalnya kita isi saja Irfan. Ya. Kalau sudah, maka klik simpan. Nah, maka secara otomatis akan tersimpan di sini. Kemudian untuk menambahkannya lagi, itu klik lagi nih, tambahkan pendidikan. Nah, baru kita ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang tadi sekolah dasar, yang kedua SLTP. Nah, SLTP ini tingkat pertama. Kita samakan seperti tadi. Misal kita lulusan SMP, LTP atau SMP sederajat. Nah, ini klik saja yang ini. Misalnya kita lulusan paket B, kita klik saja yang ini. Kemudian, jika kita lulusan misalnya dari MTS, maka yang harus kita ketik adalah madrasah. Nah, di sini akan muncul ada madrasah diniyah, ada madrasah sanawiyah. Nah, kita pilih yang sanawiyah jika kita lulusan dari sanawiyah. Kemudian yang ini sama ya, nama sekolah, kemudian lokasi kita isikan sesuai ijazah kita akreditasi. Kalau tidak tahu isi saja min.
Kemudian nomor ijazahnya sama, biasanya di atas pojok kanan. Kemudian tanggal ijazah ini sama seperti tadi. Kemudian pejabat ini yang menandatangani ijazah kita. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya SMA. Kalau SMA kita pilih yang SLTA ini, atau SLTA kejuruan, atau SLTA keguruan. Nah, ini berdasarkan ijazah kita masing-masing. Tapi kalau misal kita lulusan SMA itu klik yang ini, kemudian di sininya kita klik yang kita ketik SMA atau SLTA, ini kita pilih yang ini. Misalnya kita SMA-nya jurusan ya, kita pilih saja ada fisika, biologi, IPS di sini. Seperti itu. Kemudian jika kita lulusan madrasah, kita ketik juga madrasah. Nah, maka otomatis akan muncul di sini madrasah aliyah. Nah, di madrasah aliyah itu juga terdapat jurusan-jurusannya, ada fisika, biologi, IPS, dan bahasa kalau di sini. Kita sesuaikan saja. Tapi kalau misal selain ini, kita klik saja yang madrasah aliyah, ini tidak masalah. Kemudian untuk nama sekolah itu kita sesuaikan berdasarkan nama sekolah kita. Kemudian lokasi sekolah, akreditasi, ini sama kayak tadi ya, jika tidak tahu isi saja min. Kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat. Kalau sudah maka kita simpan. Jika sudah yang SMA ini ya, kemudian kita lanjut, misal kita tambahkan lagi yang S1 atau diploma, D1, D2, D3, ini ada semua ya. Kemudian kalau S1 kita klik saja yang S1 atau sarjana ini. Nah, kemudian jurusannya itu kita isikan dengan jurusan kita masing-masing. Misalnya pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada kan S1 guru pendidikan agama Islam, S1 ilmu pendidikan agama Islam. Nah, ini kita sesuaikan saja, ini ada manajemen juga. Kita klik sesuai dengan prodi kita masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah di pendidikan ini, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada menu pekerjaan ya, riwayat pekerjaan. Kita tinggal menambahkan saja riwayat pekerjaan. Di sini instansi misal kita isikan di sini yang sesuai dengan pekerjaan kita. Ada kementerian, ada banyak di sini ya instansinya. Swasta. Kalau kita bekerja di swasta ya, klik saja yang swasta ini. Kita sesuaikan dengan pekerjaan kita. Kemudian ada tanda jasa atau penghargaan, misal Bapak Ibu punya penghargaan, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, nama penghargaan, ada nomor surat atau tanggal surat keputusan, kemudian tahun perolehan, ini tahun berapa, kemudian nama negara atau instansi yang memberikan. Nah, ini kita klik kalau sudah simpan. Tapi kalau misal tidak ada, ini kosongkan saja. Kemudian ada prestasi juga. Bahkan, nah ini nama, tingkat. Di sini ada tingkat, misal kita ikut lomba olimpiade atau kita ikut MTQ, seperti itu bisa ditambahkan di sini. Tingkatnya itu nasional, kabupaten, atau provinsi. Tahunnya juga diisi, kemudian kalau sudah simpan. Tapi kalau misal tidak ada, itu juga tidak masalah. Kalau di sini saya isikan karena keluarga saya ini di penyuluh ya, saya isikan di Kementerian Agama di sini pilihan pekerjaan, riwayat pekerjaannya. Tapi kalau Bapak Ibu semua misal di ini misal Kemendikbud, nah ini bisa diisikan di sini, disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Atau misal bekerja di swasta, ya isi saja di swasta. Kemudian jabatannya sebagai apa? Ini mulainya TMT-nya, kemudian tanggal selesai sampai kapan, gaji pokoknya berapa, kemudian ini SK-nya ya, SK Bapak Ibu, nomor, tanggal, dan pejabat yang menandatangani SK tersebut. Nah, itu kita tambahkan saja kalau sudah, ini klik simpan. Sudah, kemudian kita lanjut ya.
keluarga. Nah, keluarga ini di sini banyak yang harus kita isi. Ada istri atau suami, kemudian ada anak, kemudian ada orang tua kandung. Nah, di sini ada saudara kandung, kemudian Bapak Ibu kalau sudah mempunyai istri itu pasti punya mertua ya. Ini juga diisikan di sini. Di sini sudah saya isi yang istri atau suami. Ini misalnya kita tambahkan. Yang pertama yaitu NIK. Yang kedua nomor KK. Nah, ini sudah pasti ada ya. Kemudian pekerjaan di sini ada pilihannya. Untuk pekerjaan ini ada sedikit problem ya kemarin. Untuk pegawai sipil atau PNS dan P3K, misal kita klik P3K, kemudian kita klik NIP-nya di sini, kemudian nama. Kemudian kita cari ASN, itu tidak ditemukan ya, saya coba kemarin. Padahal sudah benar datanya, NIP dan namanya sudah benar, tapi di sini tidak muncul. Nah itu jika kita bisa mencoba terus kemudian berhasil itu bagus. Tapi kalau sudah misal mendesak waktunya, itu kita isikan saja, tidak usah PNS atau P3K. Misal Bapak Ibu saudaranya atau anaknya itu bekerja di mana, PNS itu kan ada di bagian mana, misalnya seperti saya itu guru ya, P3K guru, maka di sini kita cari saja yang guru. Nah, di sini, nah ini kita klik saja yang guru. Nah, ini tidak harus memasukkan NIP dan nama tadi. Karena kalau kita coba terus, saya kemarin sudah puluhan kali mencoba ya. Padahal sudah saya rubah namanya, pakai gelar, pakai huruf kecil, huruf besar itu tetap tidak bisa. Nah, tapi coba kita masukkan saja pekerjaannya sebagai guru. Seperti itu. Kemudian nama, tempat lahir, ini disesuaikan, tanggal lahir, status perkawinan. Nah ini apa status perkawinnya, menikah atau janda atau duda. Kalau menikah kita klik yang menikah. Kemudian akte nikah, ini biasanya terdapat pada buku nikah. Kemudian di atas ya, di halaman kedua biasanya ada di atas itu kita isikan. Kemudian tanggal menikah berdasarkan buku nikah. Kemudian status hidup atau meninggal dunia. Kalau hidup kita isikan hidup. Kalau meninggal dunia itu tidak perlu mengisi yang dua ini. Kosong bila sudah meninggal dan tidak memiliki nik. Ini bisa dikosongkan. Ini untuk istri atau suami. Jadi sama saja sebenarnya ya. Untuk anak juga begitu. Kalau sudah kita klik simpan. Kemudian untuk orang tua kandung di sini kita tambahkan. Nah ini pilihannya hampir sama ya. Nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian ini instansi atau perusahaan, tapi kalau tidak tahu atau tidak ada itu kita kosongkan saja. Kemudian jenis kelamin, status hidup, ini hidup atau sudah meninggal dunia. Jika orang tuanya misal sudah meninggal dunia, itu ini dikosongkan saja. NIK dan nomor KK ini dikosongkan saja. Kemudian saudara kandung juga harus diisikan di sini ya. Yang diisikan yaitu banyak pilihannya. Ada NIK, ada nomor KK, kemudian pekerjaan, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nah, kemudian jenis kelamin dan status hidup atau meninggal. Kemudian kalau sudah klik simpan ini. Kemudian bapak atau ibu mertua juga sama seperti itu caranya. Ini nomor KK. Kalau sudah meninggal tidak perlu diisi, cukup isi dengan nama dan tempat lahir, tanggal lahir, ini dikosongkan boleh, jenis kelamin dan status hidup atau mati isi yang meninggal jika sudah meninggal dunia. Kalau sudah kita klik simpan seperti itu. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu yang masalah pengisian DRH yang bagian keluarga ini. Kemudian kalau sudah kita klik selanjutnya. Organisasi. Jika Bapak Ibu bergabung atau tergabung dalam organisasi, itu bisa ditambahkan di sini, tambah riwayat organisasi. Kemudian nama organisasi.
apa. Misalnya jenis organisasi ini dalam bidang politik atau ekonomi atau pendidikan atau keagamaan. Kemudian jabatan Bapak Ibu ini sebagai apa? Ketua atau wakil atau sebagai anggota saja atau apa? Pembina lain-lain. Di sini ada juga lain-lain ya. Kalau tidak ada di sini, maka isi saja yang lain-lain. Kemudian nama kedudukan apa? Misal kedudukan Bapak Ibu itu sebagai apa di situ? Ini sama dengan jabatan ini ya, bersama. Kemudian tanggalnya mulai kapan, tanggal selesai mulai kapan. Kalau sampai sekarang itu ya berarti isikan saja sampai sekarang, tanggal sekarang ini. Kemudian tempat, nah ini tempatnya di mana. Kemudian pemimpin atau ketuanya siapa, atau kalau Bapak Ibu misal pemimpinnya ya sih isi saja nama Bapak Ibu di sini. Kemudian kalau sudah klik simpan. Nah, kemudian untuk ini keterangan lain-lain ini penting ya. Sebelum kita mengisi ini harus punya dulu seperti SKCK dari kepolisian, kemudian surat kesehatan jasmani dan rohani, kemudian surat bebas nafza atau narkoba. Ini harus punya. Kalau membuat ini itu berdasarkan nama ijazah. Misal tadi ya ada kasus bahwa nama ijazah berbeda dengan nama yang terdapat di KTP. Nah itu untuk membuat ini, membuat SKCK dan sebagainya ini, saya kemarin sudah tanya langsung ya dengan orang yang berwenang, itu disamakan dengan ijazahnya. Jadi bukan disamakan dengan KTP. Maka dari itu Bapak Ibu harus mengurus dulu surat yang dari Dukcapil. Misalnya terdapat perbedaan nama di ijazah dan KTP, itu harus mengubah KTP atau KK tersebut. Tapi kalau tidak mengubah itu, misalnya sudah terlanjur karena udah punya rekening dan lain sebagainya, nama-nama itu sudah tercantum di mana-mana, itu bisa membuat surat keterangan dari Dukcapil bahwa yang memiliki ijazah itu memang benar di KTP-nya namanya beda, seperti itu. Kemudian untuk nomor surat SKCK itu terdapat di atas ya. Terdapat di atas SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, kemudian di bawahnya itu, karena kalau SKCK itu biasanya di atas kanan itu ada nomor juga, tapi bukan itu. Biasanya diawali dengan SKCK di awalnya itu. SKCK. Nah, kemudian baru ada garing atau garis miring. Kalau di sini ada Yanmas. Yanmas, kemudian garis miring, bla 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 bla, seperti itu. Kemudian surat tanggal, surat keterangan catatan kepolisian, ini adalah tanggal kita membuat SKCK. Di sini biasanya ada di bawah, dikeluarkan tanggal berapa. Di sini tertera misal kita 3 Januari 2025. Kemudian nama pejabat yang menandatangani itu ada di bawah ya. Ada di bawah. Yang menandatangani SKCK kita siapa? Misal di sini Rizky kita contohkan. Nah, kemudian di sini ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini Bapak Ibu kalau membuat di rumah sakit biasanya itu beda. Maksudnya suratnya itu ada dua, ada surat keterangan jasmani sendiri dan rohani sendiri. Tapi kalau di DRH ini itu digabung. Caranya bagaimana? Kita gabungkan saja nomornya. Nah, misalnya yang pertama surat keterangan kesehatan jasmani dulu. Nomornya berapa ya? 400. Kemudian berapa? Kemudian ada RS, misalnya RS. Kemudian 2026 misalnya. Nah, setelah itu, setelah mengisi ini surat yang dari keterangan jasmani ya, surat kesehatan jasmani, itu langsung kita gabungkan dengan tanda atau dengan kita pisahkan dengan garis miring seperti ini. Nah,
Kalau sudah garis miring, maka langsung kita isikan yang keterangan jiwa atau rohani. Misalnya di surat keterangan jiwa kita nomor berapa? 700 misalnya. Garing. Nah, seperti itu saja. Itu berdasarkan keterangan di bawah ini. Bila Anda memiliki, nah ini kan, bisakah dengan tanda garing. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan yang mana. Nah, kita tulis saja suratnya, tidak harus dikasih tahu di sini. Misalnya surat keterangan jasmani itu tidak usah ditulis di sini, hanya nomornya saja. Kemudian tanggal surat keterangan jasmani dan rohani. Jika kita punya dua, itu biasanya buatnya kan bareng ya, jadi tanggalnya sama. Di sini misal kita buat Januari tanggal 3. Seperti itu. Kemudian nama dokter. Nama dokter itu kita isikan tidak usah pakai gelar. Kalau beda antara surat jasmani dan rohani, maka kita pisahkan juga dengan tanda garing atau garis miring. Misalnya Ardi, tidak usah dikasih gelar ya. Kemudian garis miring ini yang jasmani, kemudian rohaninya misalnya Siti. Nah, seperti ini kita contohkan. Kemudian nomor surat keterangan bebas nafza. Nah, ini yang terdapat dalam surat keterangan narkoba kita. Kita isikan saja nomornya yang di bawah, itu di bawah surat keterangan narkoba. Nah, itu biasanya di bawahnya itu nomornya. Kita isikan saja misalnya 800. Kemudian garis miring berapa. Nah, kemudian tanggalnya kita buat misal tanggal 5 atau 4 Januari. Kemudian nama pejabat, ini juga nama dokternya tidak usah dikasih gelar, tidak usah dicantumkan gelarnya. Kemudian keterangan lain yang diperlukan jika ada ini ya, misalnya saya memiliki disabilitas fisik atau apa. Kalau tidak memiliki ini disabilitas atau surat keterangan lainnya, itu tidak perlu diisi. Nah, kemudian setelah itu di captcha ini isi saja captchanya. Ini harus ngisinya pelan-pelan saja ya, tidak usah terburu-buru, karena dalam pengisian DRH ini misalnya kita resume, kemudian kita kirim DRH-nya, itu tidak bisa dirubah lagi, hanya bisa melihat. Makanya kita pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, diteliti dulu, dilihat-lihat terlebih dahulu. Kalau sudah pas, baru kita lanjutkan. Kalau sudah ini, kemudian selanjutnya kemudian kita akan mengisikan file atau PDF dari ini, misalnya SKCK, kemudian ada ijazah, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian surat bebas nafza ini. Nah, nanti kita isikan setelah ini. Kita buat PDF, kemudian langsung kita upload ke sini. Baik Bapak Ibu, jadi setelah kita klik selanjutnya yaitu unggah dokumen, maka akan tampil seperti ini ya. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda terdapat kesalahan. Nah, kemudian sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Nah, maksudnya adalah ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kita langsung saja cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Ini kita klik saja, nah nanti akan mendownload file ya. File di situ isinya yaitu tentang data kita yang telah kita input tadi sebelumnya. Nah, jika Bapak Ibu sekalian misalnya meneliti di data tersebut terdapat kesalahan, maka masih bisa diperbaiki dan bisa dicetak ulang ya setelah sampai ke proses ini. Kemudian di sini ada beberapa file yang harus diunggah atau di-scan. Di sini file scan surat pernyataan 5 poin. Nah, ini dapat kita unduh di sini. Diklik saja, nanti akan mengunduh file tersebut. Nah, kita isi sesuai dengan data kita. Kemudian kita upload di sini, diunggah. Kemudian ini adalah scan surat SKCK ya.
berlaku sampai 3 bulan ke depan ya. Tadi SKCK Bapak Ibu kita unggah di sini, kita jadikan PDF, kemudian kita unggah. Kemudian file scan daftar WNI. Nah, ini adalah ini hasil dari dua ini tadi yang kita cetak, kemudian ditandatangani, kemudian diupload lagi ke sini. Kemudian scan surat keterangan tidak mengonsumsi narkoba. Nah, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya tadi, yaitu dua file berarti ya, satu jasmani dan satu rohani. Kemudian file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, ini biasanya itu berbeda-beda ya antara instansi satu dan yang lain. Dan juga biasanya itu ada yang pembuatannya ada yang diketik, ada juga yang ditulis tangan. Maka dari itu Bapak Ibu sesuaikan dengan panduan DRH dari instansi masing-masing. Setelah diunggah semua, nah nanti baru kita akhiri proses pengisian DRH. Kalau sudah diklik ini, diklik yang merah ini, maka tidak akan bisa diedit lagi Bapak Ibu, yang harus diperhatikan. Ya. Sebelum itu makanya kita teliti terlebih dahulu ya di sini. Kita cetak, ini kan dicetak nanti kemudian kita kasih materai, kita tanda tangan. Nah, itu dicek terlebih dahulu isinya, sekolahnya, kemudian keluarganya, pekerjaannya udah benar apa belum. Kemudian kalau belum benar, kita bisa mengeditnya di sini tadi. Kita kembali, misalnya di pekerjaan ini ada yang salah ya, kita ubah atau kita tambahkan. Misalnya di pendidikan ada yang salah, ya udah kita tinggal hapus saja, hapus kemudian isi lagi. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah masuk ke dokumen ini, nah terakhir di sini ya, organisasi yang isi tadi surat nomor-nomor tadi. Nah, kita disuruh ngisi captcha di sini. Nah, ini kan berikutnya. Nah, kita baru bisa buka ini. Kalau di sini kita akhiri, ini tidak akan bisa dirubah lagi. Mungkin itu saja, maka perlu berhati-hati ya Bapak Ibu. Sekian video dari saya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.